pagi. Udah sarapan belum? Belum. Oh, pantesan Bu belum sarapan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat yang ada di sini? Ya. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, ya terima kasih sudah hadir di sini. Yang pasti untuk Anda semuanya sudah hadir di sini. Nana Rasti ya, pada pagi hari ini yang sangat beruntung sekali membawakan acara hebat ini, menemani Anda semua orang-orang hebat yang ada di sini, pastinya di Aston Hotel Cirebon ya. Sebelum menunggu ya, sebelum semua para tamu hadir di sini, pastinya semua para peserta hadir di sini, pastinya Nana akan menyapa ya, yang pada pagi hari ini sangat cantik sekali ya, padahal di masker tapi cantik. Berhadapan dengan Nana ya, pastinya cantik sekali yang Nana akan sapa semua para tamu terhormat pada hari ini ya. Pastinya selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Yang terhormat Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya All-in-One Cirebon. Bersama saya Mas Bambang atau bisa Mas Tio juga boleh deh, siapapun mas. Saya sekarang berada di Aston Cirebon Hotel ya. Ingin mengunjungi atau mengikuti sebuah acara pada siang hari ini. Sebelum masuk ke dalam hotelnya, saya check-in ini ya, Peduli Lindungi di depan sebelum masuk ke lobi. Jadi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini dia Bambang Prasetyo Aston Cirebon Hotel berhasil. Nah, gini. Lobi utama, scan kode gini. Yang pertama saya bertanya kepada Sapam bahwasanya di mana sih Pak ruangan yang digelar acara Kominfo untuk hari ini? Dan Sapam itu menjawab di kiri ya, di sana, dan naik ke tangga. Nah, lalu ya udah deh, saya katakan terima kasih. Ya udah, ke sana saya sudah tahu tempatnya dan kita langsung menuju ke TKP. Cus, let's go. Karena saya datangnya pagi hari ya, masih sekitar pukul 8:30, masih banyak ya orang-orang penghuni hotel atau pengunjung hotel yang menginap di sini sedang pada sarapan ini. Ini dia, kita lihat suasana hotelnya ya, Hotel Aston Cirebon. Saat saya berada di lantai 2 ya, langsung melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran ini yang berada di depan, yaitu nama dan alamat dan lain-lain lah, itu nomor telepon sebagainya. Nah, kita langsung saja ya masuk ke dalam gedungnya ini. Masih terbilang masih kosong ya, karena saya terbilang sangat rajin, terlalu pagi datangnya, jam 8:30 sudah di sini. Nah, gini kita baca. Pojok literasi sentuh tanahku, solusi pertanahan dalam genggaman, yaitu yang berada di Hotel Aston Cirebon. Nah, ini ya apa sih tampak makanan dan snack-snacknya ya, yang sebelumnya masih utuh nih, belum dimulai acaranya masih bersih. Kita lihat kopi, ada teh juga, sebelahnya ada teh, ada kopi. Nah, di sini ada makanan beratnya ya, kalau yang bagian itu.
sambil atau sekalian saya menunggu acara dimulai ya, saya keluar dari ruangan ingin melihat bagaimana sih suasana atau literasi dari Hotel Aston ini. Di sana ada kelihatan gunung ya. Udah sarapan belum? Belum. Oh pantesan Bu belum sarapan. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat yang ada di sini? Ya. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, ya terima kasih sudah hadir di sini. Yang pasti untuk Anda semua yang sudah hadir di sini, Nana Lasti ya, pada pagi hari ini yang sangat beruntung sekali membawakan acara hebat ini, menemani Anda semua orang-orang hebat yang ada di sini, pastinya di Aston Hotel Cirebon ya. Sebelum menunggu ya, sebelum semua para tamu hadir di sini, pastinya semua para peserta hadir di sini, pastinya Nana akan menyapa ya, yang pada pagi hari ini sangat cantik sekali ya, padahal di masker tapi cantik. Berhadapan dengan Nana ya, pastinya cantik sekali yang Nana akan sapa semua para tamu terhormat pada hari ini ya. Pastinya selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Yang terhormat Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo, Ibu Septriana Tangkari, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo, dan pastinya ada Ibu Ruminah ya, kayaknya belum hadir Ibu Ruminah. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah kau berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih untuk para hadirin dan juga tamu yang terhormat pada hari ini. Silakan dipersilakan untuk Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dirjen IKP dari Kominfo akan mewakili. Di sini ada Pak Direktur atau Bu Direktur? Oh, di sini ada ya. Ini ada Ibu Septriana Tangkari, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo. Yang saya hormati juga Ibu Yulia Jaya Nirmawati SE, SHMM, Ibu Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN. Mohon izin Ibu, kami selaku tuan rumah mungkin ya, saya bingung, saya diminta untuk membuat sambutan selaku apa, tapi ternyata mungkin karena kami sebagai tuan rumah sebenarnya tidak terlalu tepat juga, karena Hotel Aston ini sebenarnya posisi di Kabupaten Cirebon, tetapi kami kemarin sudah menginfokan juga bahwa memang beberapa hari ini kami kepala kantor pertanahan di lingkungan Ciayu Majak Kuning memang banyak beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan bersama antara saya selaku kepala kantor pertanahan kota
Cirebon, dan juga Pak Teddy selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Mohon izin saya buka masker agak biar lebih nyaman berbicara di depan Bapak dan Ibu. Kemudian yang saya hormati Bapak Jainal Suwardono SST, Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik. Sedianya mungkin ada beberapa narasumber lain yang hadir pada kegiatan ini. Mungkin karena ada beberapa hal yang tidak dimungkinkan untuk bisa hadir menjadi narasumber di acara ini. Izin Bu Karo, kami selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon agar mengedepankan kemudahan-kemudahan yang bisa diterima oleh masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pertanahan atau layanan-layanan yang ada di kantor pertanahan. Baik, yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta acara Pojok Literasi pagi ini, baik yang hadir tatap muka maupun melalui Zoom meeting. Kami pertama kali mengucapkan selamat datang di kota Cirebon, di mana menjadi tempat pada acara kegiatan literasi di pagi ini, yang temanya tentunya berkaitan dengan layanan yang ada di kantor pertanahan, yaitu Sentuh Tanahku, Solusi Pertanahan dalam Genggaman. Tadi sebelum kesini saya sempat buka-buka gitu kan di HP bagaimana aplikasi Sentuh Tanahku. Ternyata memang itu juga sebagai salah satu aplikasi yang memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan beberapa informasi pelayanan. Yang pertama melalui informasi lokasi bidang tanahnya ada di mana. Itu prosesnya seperti apa? Tinggal kita mengisikan lokasi tanah kita berada di mana, di kelurahan mana. Kemudian kita tuliskan nomor sertifikatnya, kemudian kita klik cari, muncullah nanti posisi bidang tanah kita di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, itu salah satu informasi yang mungkin bisa didapatkan di aplikasi tersebut. Kemudian ternyata itu juga bisa interaktif. Jadi ketika masyarakat mencari posisi bidang tanahnya di dalam aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian tidak terplot, tidak terpetakan di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk cek plot. Jadi untuk mendaftarkan bidang tanahnya, memplotting bidang tanahnya, tentunya tanah yang sudah bersertifikat, dengan menuliskan bidang tanahnya dan mengajukan permohonan untuk diplot di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian bisa melakukan pengecekan sertifikat apabila masyarakat juga memohonkan layanan di kantor pertanahan. Itu juga bisa mengecek sebenarnya berkasnya sudah ada di mana posisinya. Nah, ketika mencarinya itu dengan menginput nomor berkasnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan layanan di kantor pertanahan, biasanya berkas permohonan ditulis, diberikan nomor berkas dengan input nomor berkas, bisa dilacak posisi berkas Bapak dan Ibu ada di mana. Bahkan sudah disebut petugasnya kalau tidak salah, petugas yang menangani layanan tersebut. Jadi sudah bisa langsung di cross check ke petugasnya. Kemudian tujuan dari aplikasi Sentuh Tanahku, mungkin ini mohon izin
Bu Karo, saya mengawali sedikit, nanti mungkin detailnya dari Bu Karo Humas terkait aplikasi Sentuh Tanahku. Yang pertama memang mensosialisasikan program strategis BPN. Jadi di aplikasi Sentuh Tanahku juga ada menu pengumuman. Nah, itu bisa ditambahkan tentunya dengan beberapa pengumuman program-program strategis, tetapi yang ada memang masih pada posisi pengumuman data yuridis dan juga sertifikat hilang ya, sertifikat hilang ada di situ. Kemudian mengetahui syarat-syarat, biaya, waktu terkait layanan yang ada di BPN. Selanjutnya menyampaikan informasi status kepemilikan bidang tanah. Jadi di situ di dalam blok bidang-bidang tanah memang terinfokan posisinya, statusnya sebagai hak milikah, hak pakai atau HGB, dan bisa terinformasikan di bidang-bidang tanah tersebut. Kemudian tentunya membantu petugas ukur atau surveyor kadaster berlisensi untuk menemukan bidang tanah di lapangan, karena bisa terlihat posisinya di peta yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Yang selanjutnya mengetahui data suatu bidang tanah sebelum dilakukan transaksi jual beli maupun hak tanggungan. Juga sebagai pengingat terhadap kepemilikan, artinya Bapak dan Ibu mempunyai kepemilikan, sertifikat tentunya juga bisa terinfo di dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga sebagai pengingat mengenai kewajiban. Nah, ini mungkin saya aplikasi yang terakhir ini menunya di mana nih, saya belum pernah coba nih Pak Arif terkait kewajiban ya, menu untuk mencari atau mengingat kewajiban apabila sertifikat tersebut diagunkan, ada agunan. Kemudian yang bisa saya sampaikan selaku kantor pertanahan Kota Cirebon, ini jumlah pemohon aplikasi Sentuh Tanahku di kantor pertanahan Kota Cirebon sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 274 akun. Tentunya ini bila dibandingkan dengan kantor pertanahan Kota Cirebon itu tidak terlalu luas, cakupan bidangnya tidak terlalu banyak. Ini memang betul sedikit dibanding dengan Depok dan lain-lainnya yang tentunya jumlah bidangnya sangat banyak. Tentunya pemohon aplikasi Sentuh Tanahku lebih banyak, jumlahnya ada yang ribuan. Sosialisasi yang telah kami laksanakan antara lain sebenarnya membuat brosur dan banner tentang manfaat aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian menggunakan sosial media, kemudian menyiapkan duta layanan di loket kantor pertanahan. Nah, ini kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Kominfo yang sudah membantu kami sebenarnya mensosialisasikan ini. Sebenarnya manfaatnya bagi kami juga sangat banyak. Selain tadi masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan informasi terkait bidang tanahnya, kemudian terkait proses dari layanan yang dimintakan oleh masyarakat. Kemudian bagi kami tadi ada kemudahan bagi petugas ukur untuk memplot bidang-bidang tanah. Ada juga sebenarnya ketika ada bidang tanah yang dicek bidangnya belum terploting di Sentuh Tanahku, tentunya masyarakat akan melaporkan meminta cek plot. Nah, itu juga membantu kami untuk melengkapi, memperbaiki database kami, karena memang tentunya perbaikan penyusunan database pertanahan tentunya sangat menjadi kebutuhan kami untuk ke depan memberikan pelayanan secara elektronik dengan full, karena memang di kami baru beberapa layanan elektronik yang bisa kami layani, mengingat beberapa hal, tetapi memang kami berharap untuk kantor pertanahan Kota Cirebon lebih cepat memberikan layanan secara elektronik, karena jumlah bidang tanahnya pun sebenarnya tidak terlalu banyak.
Dan mohon maaf sekali beliau tidak bisa hadir selaku Dirjen IKP Kominfo dan diwakilkan oleh Ibu Septriani Tangkari. Silakan Ibu. Ibu selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Dan saya juga atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menghaturkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Semoga di bulan yang penuh berkah kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan baik dan kita sudah menikmati sucinya bulan Idul Fitri yang memberikan berkah kepada kita. Terutama pada hari ini juga saya bisa sampaikan bahwa Pak Dirjen hari ini belum tidak bisa hadir karena beliau hari ini berangkat ke Davos. Jadi beliau meminta kepada kami untuk membacakan sambutannya. Yang saya hormati yaitu Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN, sahabat saya, teman saya, selalu kita berkoordinasi dan berkolaborasi, yaitu Ibu Julia Jaya Nirmawati SESHMM. Terima kasih banyak Ibu telah bergabung bersama-sama kita. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Ibu Rumina SIMEG, terima kasih Bu. Dan Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik BSN, Bapak Zainal Suhardono. Dan yang saya hormati juga bergabung dengan kita yaitu Bapak Eko Sulamet Rianto, yaitu PIC Program Pojok Literasi, karena beliaulah yang melaksanakan program ini. Terima kasih banyak Pak Eko, karena beliau nanti akan menyampaikan paparan yang ada, apa saja kebijakan dan kementerian yang Kominfo itu disampaikan, serta seluruh peserta milenial, adik-adik yang saya sangat banggakan, baik itu online maupun offline. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini juga saya menyampaikan bahwa selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114, karena disinilah kita bisa sebagai pemuda Indonesia, pemuda yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi, memiliki semangat untuk membangun Indonesia. Dan mari kita bangkit untuk keperjuangan kita dengan teknologi yang kita miliki saat ini dan memberikan dampak yang besar untuk kita semua. Karena teknologi TIK mungkin saat ini adalah hal yang sangat kita butuhkan terkait dengan transformasi digital, telekomunikasi, maupun yang saat ini kita bisa gemakan bahwa hari ini masyarakat sangat membutuhkan, yaitu masyarakat society, dan bagaimana kita bisa menggerakkan program 4.0 dengan digital teknologi 4.0 maupun 5.0 yang sudah kita lihat aplikasi yang ada. Ini adalah sentuh tanahku, solusi pertanahan dalam genggaman. Jadi pertama-tama harusnya kita panjatkan puji syukur karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena Allah yang memberikan kita berkah pada hari yang berkah ini, Jumat berkah yang bisa bersama-sama berkolaborasi, berkoordinasi dengan Ibu yang ada di Bu Rumina sebagai kepala kantor yang di Kota Cirebon ya Bu ya, maupun sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, juru-juru tanah dan yang lainnya yang ada di seluruh Indonesia ikut hadir juga. Ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita bahwa kita sudah memiliki suatu aplikasi yang bisa memberikan dampak yang besar, dampaknya kepada masyarakat kita, bahwa kita mampu dan kita bisa menggunakan teknologi untuk sebijak-bijaknya dan sebaik-baiknya. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan para narasumber, para undangan, Bapak Ibu serta teman-teman yang hadir baik dari Gen Z maupun Gen Alpha. Hari ini kita bisa hadir secara luring maupun secara daring. Meskipun kita masih berjuang bersama melewati masa pandemi ini, tetapi saya berharap tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas, berkegiatan, saling bersinergi positif, tetap kreatif dan memiliki semangat yang luar biasa. Kami Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber serta semua pihak yang telah berkolaborasi dan menjalin sinergi dengan kami sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik, aman, dan lancar.
Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Digitalisasi di era 4.0 bukan sekedar kebutuhan, tapi sebuah keniscayaan. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden mengarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan di kementerian ataupun pemerintah. Kita sudah melihat beberapa hari kemarin sudah ada program yang kita memang canangkan bersama, yaitu presidensi G20. Ini sudah jelas, Menteri Kominfo juga ditunjuk sebagai DEWG. Nah, ini adalah program yang kita lakukan kemarin itu di Jogja, yang mengundang beberapa negara untuk hadir bagaimana ekonomi digital teknologi yang ada memberikan dampak yang besar dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Tanpa ada internet mungkin hari ini kita tidak bisa berjumpa melalui daring atau luring, atau nggak mungkin anak-anak kita bisa bekerja ataupun dari jarak jauh. Membuat laporan dengan teknologi itu sangat mudah. Membuat surat pun hari ini dengan tatanan digital itu bisa kita lakukan. Apalagi kita bisa melihat bahwa Bapak Presiden mengarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan di kementerian dan pemerintahan. Kita kenal dengan Dilan, pasti dong, anak-anak muda pasti sering nonton tuh, cowok ganteng ya, cogan gitu. Ini adalah digital melayani. Dari sisi masyarakat pun tentu mereka menginginkan kemudahan dalam layanan pemerintah. Seputar pertanahan pun tidak lepas dari hal tersebut, karena pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menjawab tantangan tersebut dengan mengeluarkan terobosan sistem informasi atau aplikasi Sentuh Tanahku. Dan di handphone saya, di gawai saya tuh, saya sudah memiliki aplikasi itu. Karena apa? Saya sangat bangga sekali. Ini saya sampaikan juga kepada Ibu Rumina ataupun kepada Bapak Kakanep yang ada di Kota Bandung. Ini saya mendapatkan suatu kelebihan itu pada masyarakat. Jangan ragu-ragu kita datang ke kantor pertanahan untuk mengurus kebutuhan kita. Jadi jangan kita menggunakan calo atau menggunakan orang-orang yang tidak benar, tapi coba kita datang ke sana karena di sana sudah memiliki layanan prima. Harapan saya merasakan sendiri bagaimana mudahnya saya mengurus mengurus kalau bank itu roya. Nah, mengurus roya itu hanya membutuhkan waktu datang, disambut dengan orang-orang yang cantik. Itu adalah aplikasi yang hebat bagi saya gitu, karena pelayanan publiknya sudah berjalan. Cantik, ditawari duduk, ditawari minum, ada tempat teh, tempat kopi, dan ini adalah layanan prima. Di sana tuh kami diberikan tempat, kemudian dilayani apa yang harus dilakukan, syarat apa saja, dan itu hanya membutuhkan 2 jam saja untuk mengurus roya, dan bayarnya hanya 50.000. Jadi sampaikan kepada orang tua kita pada saat kita mengambil rumah, atau anak-anak muda ini sekarang sudah hebat sekali bisa kredit rumah, dan pada saat selesai untuk mengurus roya nggak perlu pakai orang lain, nggak perlu pihak ketiga, nggak perlu yang lain, tapi kita datang ke masing-masing daerah untuk pertanahan nasional, khususnya di kota, mungkin juga di kota Bogor, Cirebon, Kabupaten Cirebon, itu pasti pelayanan yang sama. Dan itu hanya 2 jam. Itu saya duduk manis nunggu, ada minuman, ada snack, dan setelah itu 2 jam itu selesai royanya. Saya pikir susah banget ya, mesti pakai notaris nunggu, terus tuh mesti ngisi, dan wah seakan-akan tuh memang rumit. Tapi ternyata dengan adanya perubahan teknologi, perubahan yang ada, kita juga bisa mengisi form itu di rumah, datang ke sana, kita duduk sebentar dan itu bisa langsung jadi. Karena klarifikasinya cukup cepat, dan ini adalah kehebatan daripada teman-teman kita di ATR BPN. Tepuk tangan dong untuk orang-orang hebat. Apalagi menteri kita nih, menterinya Mbak Ibu, mantan menteri pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itu adalah suatu kesempatan kita bangga karena Pak Menteri sudah menggerakkan apa yang dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian dilitrit ke Kementerian ATR BPN. Dan ini adalah suatu kesempatan kita bahwa aplikasi Sentuh Tanahku, dengan satu klik jari kita bisa tahu apakah tanah kita itu berada di titik yang benar, apakah tanah kita itu sudah penggunaannya sudah tepat, apakah bisa digunakan untuk istilah kantor, perkantor ataupun yang lain. Jadi kita harap kita sendiri bisa mengedukasi teman-teman kita. Mungkin di sini nanti ada Bu Julia, kemudian ada Bapak dari BSN ya Pak ya, dengan Bapak Balai Sertifikasi Elektronik yaitu Bapak Zainal Sardono. Jadi ini memudahkan kita.
Jadi jangan takut kita mengurus tanah, karena banyak sekali memang orang selalu bilang, kalau ke ATR BPN tuh rumit banget, susah bener, pasti banyak meja yang kita datengin. Tapi ini adalah pengalaman pribadi saya, ini saya sampaikan, hanya 2 jam untuk mengurus royal dan selesai, hanya membayar 50.000. Dan 50.000 itu pun tidak dibayar secara tunai, tapi bisa menggunakan aplikasi Oppo ataupun menggunakan kris. Jadi tidak ada sentuhan antara pihak BPR BTN sama dengan masyarakatnya. Pada saat itu saya ingin mencoba, memang saya datang sendiri, saya coba apakah iya ya, benar nggak nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman ATR BPN. Tapi saya merasakan ini adalah inisiasi saya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini kesempatan kita untuk bisa menggunakan aplikasi yang tepat yang memang disiapkan oleh teman-teman ATR BPN. Tepuk tangan sekali lagi untuk aplikasi Sentuh Tanahku ini. Aplikasi Sentuh Tanahku ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi layanan pertanahan. Masyarakat dapat melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah tanpa perlu datang ke kantor pertanahan. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat syarat-syarat permohonan dan simulasi biaya layanan sehingga dapat mempersingkat proses layanan pertanahan. Ini dapat saya rasakan sekali, Bu Rukmini. Jadi saya merasakan itu kemudahan yang saya dapat sebagai masyarakat. Jadi saya bukan seorang direktur, saya biasa saja, saya datang ketemu sama Pak Kepalanya di kakandanya yang ada di Kota Bandung. Itu benar-benar yang saya rasakan. Jadi masyarakat nggak perlu takut, nggak perlu bingung ataupun ini ngapain ya. Kemudian pendaftaran sertifikat tanah elektronik ini akan dimulai dengan 2 cara. Pertama, ditujukan untuk ke pemilik tanah yang belum terdaftar. Kemudian bagian kedua adalah penukaran sertifikat elektronik bagi pemilik tanah yang sudah terdaftar. Jadi nanti untuk tanah yang belum terdaftar akan dilakukan hal yang biasa, misalnya pengukuran, pengolahan data fisik, pembuktian hak, dan pembukuannya, baru nanti terjadi penerbitan sertifikat baru dengan elektronik. Mungkin nanti terus disampaikan oleh Ibu Julia. Kemudian Sentuh Tanahku diproyeksikan menjadi super apps dari Kementerian ATR BPN sehingga semua layanan nantinya dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Termasuk juga rencana adanya sertifikat elektronik. Ke depan melalui sertifikat Sentuh Tanahku, sertifikat tanah akan tersimpan dalam bentuk digital dan e-sertifikasi. E-sertifikat, karena ini memudahkan kita dimanapun kita menggunakan gawai kita bisa melihat nomor berapa sih nomor tanah kita, itu sudah tahu, nggak perlu lagi bongkar pasang datang ke sana lihat lagi, enggak, dengan kemudahan yang ada. Nah, guna mempercepat pelaksanaan transformasi digital, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk memfokuskan percepatan transformasi digital Indonesia pada 4 dimensi utama, yaitu infrastruktur digital, sudah tentu ya, kemudian ekonomi digital, pemerintahan digital, dan masyarakat digital. Dengan infrastruktur digital merangkum upaya untuk menutup kesenjangan digital dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Naga sampai Pulau Rote, atau no one left behind, untuk karenanya menjadi fondasi dari semua inovasi berbasis digital dan yang mengikuti. Artinya ini sudah diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, dan saya rasa teman-teman adik-adik kita dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kepada TK pun sudah gak takut lagi nih memegang handphone. Biasa aja kali, bibut bi. Jadi biasa saja. Kemudian ekonomi digital, Indonesia mengambil inisiatif mendukung dan mempromosikan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal melalui aplikasi digital. Kenapa saat ini UMKM menjadikan tulang punggung perekonomian Indonesia? Karena ada 65,4 juta UMKM yang terhubung semua, dan ini sangat baik sekali. Kemudian pemerintah digital ada reformasi, tidak hanya birokrasi, tetapi juga tata kelola data dan interoperabilitas data. Ini ya Bu ya, nama yang disampaikan oleh Ibu tadi sangat besar sekali, dan data terakhir. Kemudian masyarakat digital. Nah, ini juga memastikan bahwa setiap warga negara melek digital dan kompeten dalam keterampilan digital yang paling dibutuhkan, termasuk ilmu data besar, kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI, kemudian data center, keamanan cyber, dan yang lainnya. Jadi semua itu akan memperkuat kita bahwa digital society kepada masyarakat memberikan dampak yang besar untuk kita bisa berjejaring secara nasional maupun internasional, dan kita harus bisa bersaing sama negara luar. Jangan kita hanya jadi penonton, orang menikmati teknologi kita dengan infrastruktur yang kita bangun, tapi masyarakat kita sendiri hanya diam. Nah, ini adalah satu kesempatan kita dalam beberapa tahun ke depan
Kemkominfo akan mengakselerasi beberapa proyek prioritas untuk melampaui kesiapan infrastruktur digital Indonesia. Di antaranya, akhir tahun ini kami menargetkan penyelesaian Base Transistor Station atau BTS dengan 4G. Ini sudah dibangun di beberapa daerah. Kemudian juga untuk 5G ini sudah dibangun di kota Solo, kemudian di kota kemarin itu di Labuan Bajo, termasuk di Mandalika. Jadi kita sudah menggunakan 5G dan 4G. Jadi kesempatan kita untuk menggunakan infrastruktur digital ini digunakan dengan baik. Jangan hanya mengirimkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita yang tidak benar, tapi ayo kita bersama-sama melatih orang tua kita mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku sehingga orang tua kita bisa tahu, Bun, alamat kita di sini, nomor sertifikat kita sekian, tempat ini layak untuk tempat tinggal, dan pada saatnya ataupun bisa tidak layak untuk tempat tinggal karena untuk jadi pabrik, kita sudah siap untuk bisa menerima kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian pada tahun 2023, Kementerian Kominfo juga memperkuat infrastruktur konektivitas Indonesia dengan meluncurkan 2 satelit, yaitu satelit Hot Backup Satria 1 yang berkapasitas 80 gigabit per second dan High Throughput satelit Satria Min 1 berkapasitas. Indonesia mampu membuat jaringan infrastruktur yang kuat. Tepuk tangan dong untuk Pak Menteri saya tuh, Pak Gubernur Bupati. Kemudian pada tahun 2024 ini pembangunan proyek Palaparing integrasi diharapkan dapat diselesaikan untuk peningkatan utilitas dan ketahanan dari jaringan Palaparing yang ada serta untuk meningkatkan konektivitas serat optik jaringan internasional. Jadi hari ini semua orang bisa melihat dengan adanya kita sebagai keketuaan presidensi, yaitu Discover Together, Discover Stronger, kita bisa bersama-sama menguatkan Indonesia. Cuma ada satu kehebatan Indonesia, kita punya jiwa gotong royong. Itu nggak ada di negara lain. Artinya antara pemerintahan, masyarakat, society, kemudian multi stakeholder saling support dan saling bantu-membantu untuk bisa mengenal Indonesia di seluruh dunia, bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk 274,4 juta jiwa itu memberikan dampak yang kuat untuk kita semua. Terlepas dari potensinya, perlu kita ingat bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi itu sendiri, tetapi lebih tentang mengubah pola pikir dan budaya organisasi keseluruhan. Ini budaya kita yang biasanya manual based menjadi electronic based. Yang biasa kita cuma menerima mata pelajaran hanya di kampus saja, tapi saat ini dunia bisa kita ikut sertakan. Karena apa? Segitu kita mendapatkan kesempatan Zoom meeting untuk di luar mendapatkan ilmu, kita bisa ikut serta tanpa batas. Nah, hadirin yang saya hormati, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki peran yang sangat penting sekali sebagai Government Public Relation atau GPR. Ini GPR pemerintah, tapi memang itu adalah kita di mana Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim atau IKPM yang memang menjadi tanggung jawab saya sebagai direktur, berperan sebagai GPR pemerintah pada bidang perekonomian dan maritim. Dan ini adalah 2 orang yang hebat yang kita hadapi, yaitu Bapak Airlangga dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ini adalah satu-satunya kementerian yang memang diberikan penerbitan instruksi presiden atau Impres nomor 9 tahun 2015. Hal ini menginstruksikan Kementerian Kominfo untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pemerintahan, dengan seluruh pemerintahan, kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Apapun program prioritas daripada presiden itu menjadi tusi atau tanggung jawab daripada Kementerian Komunikasi dan Informatika CEKI, yaitu Direktur Jenderal IKP. Berdasarkan hal tersebut, salah satu peran GPR adalah mensosialisasikan kebijakan, program dan capaian pemerintah kepada masyarakat luas sehingga dapat mendapatkan apresiasi dan masyarakat nyaman. Hari ini kenapa kita berkolaborasi dengan teman-teman dari ATR BPN? Karena itu adalah tusi daripada Kominfo. Untuk itu kami terus melakukan kegiatan edukasi dan literasi kepada milenial. Salah satunya seperti hari ini kita hadiri bersama, seperti yang sudah hadir di tempat ini, berbagai narasumber yang hebat dan berbagi ilmu serta wawasan yang bermanfaat bagi para adik-adik milenial. Besar harapan kami kegiatan kreatif Talk ini dapat terus menumbuhkan semangat dan kebaikan bagi semua elemen masyarakat, mengedukasi generasi milenial maupun generasi alfa dan masyarakat luas. Harapan saya selain itu, saya berharap adik-adik milenial hari ini melalui kegiatan
ini juga bisa menjadi konten kreator. Jadi hari ini boleh foto saya, tadi sudah foto Ibu Rukmini ya. Ayo sampaikan bahwa dengan adanya aplikasi Satu Tanahku membuat kita nyaman, bagaimana kita bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik dari sektor-sektor pertanahan nasional. Kemudian juga saya yakin adik-adik di sini pasti sangat aktif di dunia media sosial. Ayo mulai hari ini, mulai kegiatan ini sebarkan konten positif kepada seluruh warga netizen di media sosial pada masing-masing. Itu yang kami harapkan, demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mulai bersinergi untuk menyukseskan kegiatan dan program kolaborasi bersama untuk Indonesia yang kita cintai. Indonesia maju, Indonesia hebat, dan Indonesia memberikan dampak yang besar untuk seluruh rakyat dan dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Semangat. Ya, Ibu terima kasih sekali sudah memberikan sambutan juga pemgaranya. Dan mohon maaf, Ibu boleh untuk berbuka bersama. Saya panggilkan juga yang terhormat Pak Eko Slamet Rianto, Ibu Rumina, untuk berbuka. Tadi juga sebenarnya sekali dikenalan oleh Ibu Sangat Perempuan. Nah, selain itu sebenarnya ini juga BNI yang telah memberikan paparannya. Dan selanjutnya yang terhormat untuk Bapak Zainal Suhardono SST, silakan untuk memberikan paparan untuk narasumber kita selanjutnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pada Ibu Juliana, yang saya hormati pada Bu Direktur, dan pada panahan telepon. Baik, pada kesempatan ini kami dari Balai Sertifikasi Elektronik tentunya dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN sejak 2019 dan sudah menerapkan tanda tangan elektronik di sistem KTL gitu ya. Jadi output produk dokumen dari sertifikat plat tanggungan itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Paparan saya bisa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Suhardono, saya SST, SST Kota SPSI sangat-sangat tampan. Itu yang materi pada siang hari ini saya terkait dengan tanda tangan elektronik dalam hal ini untuk mendukung keamanan layanan pertanahan elektronik. Di sini salah satu fitur keamanan yang ada pada sertifikat tanah elektronik dan juga sertifikat hak tanggungan. Next, di teknologi tren saat ini ya. Acara demi acara sudah selesai semuanya, kita makan siang ya. Selesai acaranya, makan siang. Ada beberapa teman saya nih, kita makan siang yang banyak. Oke, habiskan, oke. Makan siang, Yawan, makan Yawan. 2 porsi Yawan, makan. Nasi goreng. Lagi al.
itu siapa nih? Aku. Berat ya. Ini ada Ridwan, Aldian dan kawan-kawannya ya. Lagi makan siang di Hotel Aston Cirebon. Iya dokumentasi. Oke, foto Ki.